Saat itu dikarenakan hari sudah mau gelap, Neneng juga sempat menawari membelikan minuman kepada Dini untuk berbuka puasa. Saat membelikan minuman itu, Neneng juga memastikan keadaan sekitar benar-benar aman dan tidak ada orang yang melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini sendiri dilatar belakangi oleh perselingkuhan drama rumah tangga, di mana ada seorang wanita yang dengan tega menghabisi nyawa selingkuhan dari suaminya sendiri. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang bernama Neneng Umaya, atau yang lebih akrab disapa dengan Neneng, berusia 26 tahun dan tinggal bersama dengan suaminya di Jalan Lubang Buaya RT 1 RW 10, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pernikahan keduanya bisa dibilang baik-baik saja selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Di antaranya ada yang masih berusia 5 tahun, ada yang masih 3 tahun, dan yang paling terakhir masih berusia 1 tahun. Meskipun bisa dibilang keluarga yang harmonis, ternyata keluarga mereka juga dikenal sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Menurut para tetangga, jika mereka bertemu dengan Neneng di jalan, mereka hanya bertegur sapa layaknya tetangga pada umumnya. Jarang sekali ada perbincangan-perbincangan antara Neneng dengan tetangga sekitar. Kisah cinta mereka sendiri bermula ketika Neneng Umaya bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ivan Dwi Gusmanto. Entah dari mana asal pertemuan mereka, yang pasti seiring berjalannya waktu, mereka berdua ternyata sama-sama nyaman merasa saling cocok satu sama lainnya. Yang pada akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Meskipun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara, kehidupan percintaan mereka bisa dibilang berjalan dengan bahagia seperti pasangan muda-mudi pada umumnya. Hari demi hari, mereka lalui berdua dan setelah cukup lama menjalin hubungan asmara, keduanya pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Diketahui Neneng ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus dan merawat buah hatinya. Sedangkan suaminya yaitu Ivan bekerja sebagai petugas kebersihan di Plaza Mandiri yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun entah dari mana asalnya, saat di perusahaan dia bekerja, ternyata Ivan ini diam-diam punya hubungan dekat dengan seorang wanita lain yang bernama Dini Nurdiani, yang berusia 26 tahun dan merupakan seorang warga Cengkareng, Jakarta Barat. Dini sendiri bekerja sebagai outsourcing di bagian cleaning service di sebuah bank BUMN yang berada di perusahaan yang sama dengan Ivan. Diketahui ternyata Dini ini sudah pernah menikah, namun pernikahannya kandas di tengah jalan. Dan dari hasil pernikahan dengan mantan suaminya, Dini dikaruniai seorang anak yang masih berusia 6 tahun. Seiring berjalannya waktu, ternyata hubungan Ivan dan Dini menjadi semakin dekat. Hingga pada akhirnya sekitar awal tahun 2022, mereka menjalin hubungan terlarang tanpa sepengetahuan dari siapapun. Diketahui sebenarnya Dini ini sudah tahu jika Ivan telah memiliki istri dan 3 orang anak. Namun karena sudah dibutakan oleh cinta, Dini tetap melanjutkan hubungan terlarang itu dengan Ivan. Bahkan ternyata perselingkuhan di antara mereka sudah berjalan 4 bulan lamanya.
Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, bertepatan pada bulan Ramadan. Saat itu Neneng sedang bersantai di rumah sambil melihat-lihat HP suaminya. Namun saat membuka aplikasi pesan, Neneng melihat ada pesan dari seorang perempuan yang mencurigakan dari perempuan lain di HP suaminya. Yang diketahui perempuan itu bernama Dini. Di dalam pesan tersebut, Dini bertanya kepada Ivan kapan akan menceraikan istrinya. Ivan kemudian menjawab bahwa dia akan menceraikan istrinya nanti setelah Lebaran. Bahkan Dini juga menawarkan diri mengantarkan Ivan ke pengadilan untuk menceraikan Neneng. Setelah membaca pesan itu, Neneng seketika merasa kesal serta tak kuat menahan diri. Dia tak menyangka jika dirinya telah diduakan oleh Ivan, seorang suami yang menurutnya sangat menyayangi keluarganya. Dan lebih parahnya, hubungan perselingkuhan mereka sudah berjalan 4 bulan tanpa sepengetahuan dirinya. Neneng merasa bahwa perempuan yang bernama Dini itu akan menghancurkan rumah tangga yang ia bangun selama ini dengan suaminya. Mengetahui hal itu, Neneng memilih untuk diam dan merencanakan sesuatu yang jahat untuk menyudahi perselingkuhan suaminya itu. Hingga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022. Neneng berusaha memancing Dini dan berpura-pura menjadi Ivan dengan cara menggunakan HP Ivan secara diam-diam untuk membuat janji berbuka puasa bersama. Dalam pesan itu dia mengatakan, nanti Dini akan dijemput oleh keponakannya dulu di sekitar Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Dini yang tanpa curiga kemudian mengiyakan ajakan itu dengan senang hati. Singkat cerita, pada sore hari, Neneng yang sudah sangat marah dan dendam kepada Dini lalu mempersiapkan alat-alat untuk melancarkan aksinya dengan membawa kunci Inggris, gunting, hingga pakaian dan memasukkannya ke sebuah tas. Pakaian pengganti itu ia siapkan dengan sengaja dikarenakan setelah menghabisi Dini, Neneng berpikir pasti pakaian yang ia gunakan banyak berlumuran darah. Setelah itu Neneng kemudian berangkat menuju ke tempat yang telah dijanjikan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di sana, mereka berdua pun bertemu dan Dini tidak menaruh curiga sama sekali. Kemudian dilanjutkan berboncengan menuju tempat untuk berbuka puasa. Sesampainya di lokasi yang dinilai jauh dari keramaian, tepatnya di sebuah tanah kosong di sebuah perumahan kota Bekasi, Neneng tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan mengatakan, nanti Ivan akan menemui mereka di sana sebelum menuju ke tempat berbuka puasa. Meski sudah begitu, Dini masih saja tidak menaruh rasa curiga sedikit pun dan akhirnya menunggu di sana. Saat itu dikarenakan hari sudah mau gelap, Neneng juga sempat menawari membelikan minuman kepada Dini untuk berbuka puasa. Saat membelikan minuman itu, Neneng juga memastikan keadaan sekitar benar-benar aman dan tidak ada orang yang melintas. Setelah dirasa cukup aman, niat Neneng yang sudah direncanakan itu pun akhirnya terlaksanakan. Neneng kemudian mengambil kunci Inggris dari dalam tasnya secara diam-diam. Kemudian langsung memukulkannya ke kepala Dini beberapa kali. Dini yang mendapat perlakuan seperti itu pun langsung saja tergeletak di tanah sambil merintih kesakitan. Tidak puas dengan hal itu, Neneng kemudian mengambil gunting lalu menggunakannya kepada Dini beberapa kali seperti di leher dan juga di perut. Setelah mengetahui kalau Dini sudah tidak berdaya, Neneng kemudian membawa tubuh Dini ke sebuah semak-semak yang tidak jauh dari lokasi. Setelah itu Neneng kemudian mengganti bajunya yang berlumuran darah dengan baju yang telah dia siapkan sebelumnya. Neneng kemudian membuang barang bukti dan menyembunyikannya di sekitar lokasi kejadian dan setelah itu ia langsung pulang ke rumah. Di sisi lain, keluarga Dini merasa khawatir karena sudah larut malam, Dini masih belum pulang ke rumah. Padahal menurut keluarganya, Dini sempat berpamitan kepada keluarga lewat telepon untuk pulang agak malam karena ada janji untuk berbuka puasa bersama teman-temannya. Namun sampai malam harinya, Dini juga tidak kunjung pulang ke rumah.
Merasa khawatir dengan keadaan Dini, pihak dari keluarga kemudian mencoba menghubungi sanak saudara, teman, serta rekan-rekan kerja dari Dini. Akan tetapi tidak satu pun dari mereka mengetahui keberadaan dari Dini. Bahkan setelah 3 hari dilakukan pencarian, Dini juga tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya keluarga Dini mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kehilangan salah satu keluarganya. Bahkan sampai setelah hari Lebaran pun, keberadaan dari Dini masih belum juga ditemukan. Sang ibunda dari Dini hanya bisa menunggu dan menangis dan berharap putri kesayangannya cepat ditemukan dalam keadaan sehat. Singkat cerita, sekitar 2 minggu kemudian atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022. Pada hari itu ada seorang pria melewati jalan di sekitaran komplek perumahan di Kota Bekasi. Namun saat melintas di sebuah tanah kosong di sekitaran kompleks, dia mencium bau yang sangat tidak enak. Dikarenakan merasa penasaran, dia pun akhirnya mencari dari mana sumber dari bau tersebut. Namun saat dia mendekati sebuah semak-semak, bau itu ternyata malah semakin menyengat. Dia pun memberanikan diri untuk melihat dan mengecek bau apa yang ada di balik semak-semak itu. Dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat ada seorang wanita tergeletak di tempat tersebut dengan kondisi yang sudah berbau dan juga bersimpah darah. Pria itu pun langsung melaporkan penemuannya itu ke penjaga kompleks perumahan dan kemudian diteruskan ke kantor polisi terdekat. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Polisi memperkirakan wanita itu sudah tidak bernyawa sejak beberapa hari sebelum penemuan. Hal itu dikarenakan bau yang dikeluarkan sudah cukup menyengat dan juga terdapat beberapa luka di tubuhnya. Namun untuk memastikannya, petugas kemudian membawa wanita itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Di sisi lain, setelah penemuan itu, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga Dini untuk memastikan bahwa wanita itu adalah keluarga korban atau bukan. Setelah mendengar kabar itu, dengan cepat pihak keluarga langsung menuju ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, mereka tidak bisa membendung air mata yang keluar. Karena dilihat dari ciri-cirinya, wanita itu adalah Dini yang dinyatakan hilang sekitar 2 minggu sebelumnya. Setelah memastikan identitas korban, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan identitas pelaku dengan mencari barang bukti serta keterangan dari beberapa saksi. Di sisi lain, setelah melakukan penyelidikan secara intensif, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku, yang ternyata adalah seorang wanita yang bernama Neneng Umayyah, istri sah dari Ivan sekaligus pacar dari Dini. Neneng berhasil diamankan oleh polisi di kediamannya yang berada di daerah Cipayung. Saat diamankan, Ivan mengaku kaget dan tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh istrinya itu. Polisi juga sempat melakukan pemeriksaan tentang keterlibatan Ivan dalam kasus ini. Namun dia akhirnya dibebaskan setelah tidak ada bukti tentang keterlibatannya. Saat ditanyai mengenai motif atas apa yang telah dia lakukan kepada Dini, Neneng mengaku merasa cemburu dan kesal kepada Dini karena telah mengganggu kehidupan rumah tangganya. Dalam konferensi pers, Neneng Umayyah mengaku menyadari perbuatannya kepada Dini Nurdiani. Neneng telah melanggar hukum dan dia juga siap menerima hukuman yang akan diberikan kepadanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Neneng dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Neneng mengaku sangat menyesali dengan apa yang telah dia perbuat. Karena semua itu ia lakukan atas dasar emosi sesaat. Namun di sisi lain dia juga merasa puas karena sakit hatinya selama ini sudah terlampiaskan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar
untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.